Bayangkan dunia yang kamu kenal lenyap bukan karena bom, bukan karena perang, tapi karena sebuah virus yang mengubah manusia menjadi monster. Dan yang paling mengerikan, itu terjadi baru 20 tahun yang lalu. Hello guys, kembali lagi bersama saya Gema, yang ingin merecap alur cerita film. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Pada tahun 2002 di sebuah desa kecil di pegunungan Skotlandia, seorang bocah kecil bernama Jimmy sedang menonton televisi bersama saudara-saudaranya. Dalam kondisi aman dan tenang, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ibunya berlari masuk dengan wajah yang pucat seperti orang mati. Orang-orang yang terinfeksi sebenarnya mereka tidak mati. Mereka berubah menjadi sesuatu yang penuh amarah dan tak terkendali, menyerang siapa saja, membunuh tanpa henti. Nothing that has judgment. Keep this with you always. Yes! Cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian. Di tepi pantai utara Inggris ada sebuah pulau kecil bernama Lindisfarne. Pulau ini terhubung ke daratan hanya melalui satu jalur sempit, atau bisa disebut dengan causeway, yang hanya bisa dilalui saat air surut. Di antara mereka, ada seorang bocah berusia 12 tahun bernama Spike. Spike hidup bersama dua orang yang paling dia cintai di dunia. Jamie, ayahnya, Whistle. Got your knife. I'll go see your mum. dan satu orang lagi yaitu Isla, ibunya. Perempuan yang lembut yang selalu ada untuk Spike. I'm been to school, Mum. Morning, and so going to school today. Why not? So why isn't he going to school? Me and Spike are going out. Do you mean you're going off the island? What are you talking about? All right. You? It's a fucking baby, you cunt. Spike, No! What's going on? I'm hot. Sebenarnya Spike tidak tahu seberapa parah kondisi ibunya, tapi dia sendiri bisa merasakannya. Dan perasaan itu menghantui setiap langkahnya. Are you off? Yeah, school. Oh, Spikey. Oh, I love you. Hari itu pun tiba, hari yang selama ini Spike tunggu-tunggu, sekaligus takuti. Jimmy memutuskan sudah waktunya Spike belajar cara bertahan hidup di dunia nyata. Not to see you off. You know the rules of our community, Spike. Don't come back. No one is. Once you walk onto that main line, you seen anything this morning? all clear. It's the causeway. Talk us In high tide. hours before high tide. Tapi mereka tidak sendirian di sana. Di kejauhan, ada gerakan mereka adalah yang terinfeksi. Para penderita AIDS virus. Hit it right in the neck. Scared. Let's go get your first kill. Get him in your sights. Calculate the wind. Beautiful kill, Spike. 20 tahun berlalu, tapi mereka masih ada, masih haus darah, dan ada yang berubah pada mereka. Ada yang lebih besar, lebih kuat, lebih ganas. Teman Jamie yang bernama Sam sudah memperingatkan sebelumnya. Ada yang disebut Alpha, makhluk terinfeksi yang bermutasi jauh lebih ekstrim. Really still. Get back to the trees.
Melihat itu, Jamie dan Spike memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah tua. Hingga malam tiba sambil menunggu air pasang surut. Di saat itu, Spike penasaran dengan api yang dia lihat dari kejauhan. Dia berpikir itu artinya ada kehidupan lain di luar sana. Hey, look out to sea. Quarantine patrol. Dad, Fire. is it another village? I've never been there. Spike! Singkat cerita, persembunyian mereka diketahui oleh Alpha, sehingga mereka buru-buru lari menyelamatkan diri dari kejarannya. Sign of the Alpha. That's our path. How about that this, mate? We're an Alpha! Fucking God! Oh God! Get off! Alpha! Malam harinya, orang-orang di pulau mengadakan pesta untuk Spike, karena dia sudah berhasil selamat dalam perjalanan pertamanya ke daratan utama. Next thing, we've got taking oars, taking shots. Fucking giant killer! Sesampainya di rumah, Spike bertemu dengan Sam yang sedang menjaga Isla. Di sana, Sam bertanya tentang perjalanan Spike ke daratan utama. Dad's made me notice something. I shot one of the fat ones by some of the fast ones. I was just scared. I couldn't do a thing. Tell you what though, never hills and a fire. Sam yang mengetahui tentang api yang Spike lihat, memberitahukan bahwa api itu mungkin milik seorang bernama Kelson. Dia adalah seorang dokter eksentrik yang hidup menyendiri di daratan, jauh dari pulau, jauh dari keamanan. Mendengar itu, Spike berpikir Dr. Kelson dapat mengobati ibunya. Why didn't you tell us there was a doctor that could see? Here and forever. Dr. Kels, do you want Mum to die? What question is that? If she dies, are you gonna Said, watch your bloody mouth! Dad, get the fuck away from us! Just go away, Dad. Fucking smoke. I'll be on the siren! You put your... On the horizon and stay on that. Isla, ibu Spike, tahu kondisinya sendiri. Dan meski dia lemah, matanya masih menyala saat Spike menggenggam tangannya dan berkata, Let's go. I want to see a doctor. Doctor's gonna make you better. Lalu mereka pergi, dua jiwa yang saling mencintai, melangkah ke dalam dunia yang sudah lama mati. Setelah Spike dan Isla keluar dengan selamat, mereka berkenalan dengan tentara itu yang bernama Eric. Bahkan, Eric membantu Spike untuk menggendong Isla yang sudah sangat kelelahan. My fucking boat sank. Few of us found a life raft. No, I'm the only one left. The whole island is in quarantine, right? What do you think the For us? quarantine is for any? Yeah, where is this doctor? Not far. Hey, First meal in a day and a half. Dad? why does she call you? You're just confused. Hey, where we're going again? The doctor. Setelah merasa cukup, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, Isla mengikuti sebuah suara yang didengar dan mengarah ke sebuah kereta api tua. Mom! Mom, what are you doing? Fucking shit! What are you doing? Fucking drop! Cut it, Spike. You're all insane.
Namun setelah melahirkan, perempuan yang terinfeksi itu akan menyerang, dan dengan cepat Eric menembaknya. Sedangkan Eric berniat membunuh bayi itu, namun Spike menghalanginya. Ketika mereka sudah terpojok, datanglah seorang pria tua yang menembakkan obat bius ke leher Alpha itu. Ternyata Alpha itu sudah seperti teman bagi pria tua itu, dan diberi nama Samson. Excuse my appearance. The virus doesn't like iodine at all. I think I'll take this on Samson. He's lived in the air. Sir, Sir, you Dr. Kelson? This is me, Mom. Isla. I am. Tanpa basa-basi, Spike mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Mendengar itu, Dr. Kelson membawa mereka pergi, berikut dengan bayi yang baru lahir tadi, juga dibawa oleh mereka. What's that? Waiting almost. I often thought I would die. Memento mori. Remember death. This helps to keep them out. Every skull is a newborn. Is that why you came to see me? No. Kemudian, Kelson mulai memeriksa Isla, dan hasilnya sangat memprihatinkan. Karena yang diderita Isla bukanlah sekedar penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan normal. Ini kemungkinan besar kanker otak stadium lanjut. From what I can observe, your body to your brain. I feel surprised at myself but not all of me is confused. I was too scared. Didn't know how to tell you, Spike. I was to tell you, but no one did. You see, you can't make me Mom better. Is the cancer gonna kill her? Must be able to help her. There is no medicine that can. Karena ternyata Isla memilih untuk mengakhiri hidupnya, ditemani oleh Dr. Kelson yang menghormati pilihannya, dan Spike diminta untuk menunggu. Find a place for her. Dr. Kelson membiarkan Spike menaruh tengkorak ibunya untuk ditempatkan di sebuah menara tengkorak yang dibangun Kelson sebagai monumen peringatan bagi mereka yang telah pergi. Sebuah tempat yang dia sebut The Bone Temple. Love you, Mom. Melihat itu, Spike dan Kelson bersembunyi di sebuah lubang bawah tanah. Namun Samson berhasil merusak dinding lubang itu, langsung mencekram leher Kelson. Melihat itu, Spike langsung merogoh saku Kelson dan mengambil salah satu jarum morfin atau obat bius milik Kelson. I think it's time for you and the. Setelah itu semua, Spike dan Kelson berpisah jalan. Spike membawa bayi yang lahir dari perempuan terinfeksi itu kembali menuju pulau. Dan ketika air laut mulai pasang, Spike meninggalkan bayi itu bersama sebuah catatan untuk ayahnya dan para penduduk pulau. You don't need to look for me. We found Dr. Kelson. He's a kind man. He's strong and infected. She's okay. Her name is Isla. Please be kind to her. "20 hari kemudian, Spike sendirian di daratan, duduk dengan tenang di pinggir jalan sambil membakar ikan yang berhasil dia tangkap. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Wonderful shot. Namun
Kemudian muncul sekelompok orang di atas bebatuan. Mereka berpakaian training suit berwarna cerah dan kalung rantai emas tebal di leher mereka. Hold. Fucking go. 1. Pria itu berdiri di hadapan Spike dan memperkenalkan dirinya. Nama pemimpin kelompok itu adalah Jimmy. My name's Jimmy. Let's be pals. Jika kalian fokus pada scene awal di film ini, bahwa diceritakan ada seorang bocah kecil yang menyaksikan dunianya runtuh di tahun 2002, sebenarnya dia adalah Jimmy yang bertemu dengan Spike di ending film ini. Dan disitulah film ini berhenti. Bukan dengan jawaban, tapi dengan serangkaian pertanyaan yang akan terus membayang kamu. Siapa sebenarnya Jimmy? Apa yang dia mau dari Spike? Apakah bayi yang lahir dari ibu terinfeksi itu pertanda bahwa virus sudah berevolusi menjadi sesuatu yang baru? 28 Years Later bukan sekedar film zombie, tapi ini adalah kisah tentang seorang anak yang kehilangan ibunya, tentang dunia dan bagaimana manusia yang ada di dalamnya mencoba bertahan dari kekacauan yang disebabkan oleh virus mengerikan. Nah, sekarang giliranmu. Sudah nonton film ini atau baru tahu kisahnya dari sini? Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kamu bergidik. Apakah scene lahirnya bayi dari ibu yang terinfeksi itu, atau bagian yang dikejar-kejar zombie? Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda supaya Anda tidak dikejar-kejar zombie pada saat mimpi. Oke? Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.